Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya mengajarkan tentang pengenalan Python yang merupakan bagian daripada paket tutorial belajar bahasa pemrograman dan hacking menggunakan Python. Saya Wardana. Oke, Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang populer digunakan untuk membuat berbagai macam program seperti program CLI, program GUI atau program desktop namanya, kemudian aplikasi mobile, web, internet of things, game, program untuk hacking dan sebagainya. Python ini menjadi terkenal sebagai pemrograman yang banyak digunakan pula oleh hacker karena kemudahan kode di dalamnya. Bahasa Python ini sendiri adalah merupakan bahasa pemrograman dibuat oleh Guido van Rossum dari Amsterdam, Belanda. Bahasa programming ini menjadi umum digunakan untuk kalangan engineer seluruh dunia dalam membuat perangkat lunaknya. Bahkan beberapa perusahaan seperti Google, NASA, Instagram, YouTube, dan Spotify, mereka menggunakan Python sebagai bahasa pembuat perangkat lunak komersil. Oke, kelebihan penggunaan Python. Pertama, Python adalah bahasa pemrograman populer. Juni tahun 2022, Python menjadi urutan ke-1 bahasa pemrograman paling populer di dunia. Python ini relatif lebih mudah dipelajari dan digunakan dibandingkan pemrograman lain. Pada Python bahkan mudah ditulis dan mudah dibaca, sehingga lebih mudah diperbaiki. Jika ada kesalahan juga mudah untuk dipelihara. Python merupakan bahasa multifungsi, mudah pengembangan sebuah produk, baik itu untuk web, software, aplikasi web, maupun video game, robotik, data mining, sampai dengan kecerdasan buatan. Penulisan kodenya itu lebih efisien dibandingkan bahasa C, C++ maupun Java, bahkan tidak ada deklarasi tipe variabel sehingga program menjadi lebih sederhana, singkat, dan fleksibel. Python ini kaya akan library atau pustaka standar. Python dapat berinteraksi bahasa yang lain. Kode Python bisa memanggil bahasa C++, bahasa C, dan sebaliknya juga bisa dipanggil dari bahasa lain. Python mendukung ekosistem Internet of Things atau IoT dengan sangat baik. Banyak sistem yang mengusung IoT menggunakan bahasa ini. Nah, dibalik kelebihannya ada kelemahannya pula. Pertama, beberapa penugasan terdapat di luar daripada jangkauan program Python ya. Seperti bahasa pemrograman lainnya, Python tidak secepat atau efisien secara statis, tidak seperti bahasa C. Kemudian Python cukup buruk untuk pengembangan platform mobile Android atau iOS. Nah, disebabkan karena Python merupakan bahasa interpreter ya, Python bukan merupakan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen kinerja kritis yang membutuhkan banyak memori. Jadi Python bukan merupakan pilihan yang baik untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemrosesan data sedemikian tinggi. Yang keempat, hampir mustahil untuk membuat game 3D grafis tinggi menggunakan Python. Yang kelima, Python memiliki keterbatasan akses basis data. Yaitu akses basis data agak lambat prosesnya dibandingkan bahasa-bahasa kompiler lainnya. Kemudian Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman untuk implementasi komponen. Jadi tidak bisa digandengkan secara tetap dengan bahasa pemrograman yang lain, dijadikan komponen, tetapi dapat berfungsi dengan baik sebagai bagian depan daripada script interface. Jadi tampilan depannya Python, sebelah core-nya itu bahasa C itu bisa jadi. Kemudian Python memberikan tingkat efisiensi, fleksibilitas, of by dengan tidak memberikannya secara keseluruhan. Jadi dia proses tidak secara maksimal. Area aplikasi penggunaan Python itu pertama adalah perangkat bantu shell. Yang kedua, tugas-tugas sistem administrator, program baris perintah, script untuk pemrosesan data, pembacaan log sebagainya itu bisa menggunakan Python. Kemudian kerja bahasa ekstensi atau bahasa pembantu.
Kemudian sebagai interface untuk library, biasanya bahasa C atau C++, pembuatan prototipe software secara cepat, kemudian pembuatan sistem aplikasinya sebagai prototipe itu dapat dibuang disesuaikan sesuai dengan permintaan klien. Nah, modul berdasarkan bahasa pemrograman bisa jadi digunakan sebagai modul. Kemudian pengganti dari penulisan parser khusus, penggunaan GUI API-nya sederhana dan canggih, jadi bisa memiliki GUI misalnya dengan OX Python bisa jadi. Kemudian untuk penghasil database sekalipun tidak secepat aplikasi compiler. Kemudian pemrogramannya dapat dibuat secara terdistribusi, disebar. Kemudian pengguna API mekanisme client server yang terintegrasi untuk script internet CGI antarmuka HTTP, APRET dan lain sebagainya. Nah, pertimbangan penggunaan Python yang pertama adalah gampang, mudah dipelajari ya, perintah singkat dan dibandingkan Visual Basic. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita bisa lihat juga, kita bandingkan dengan bahasa C, bahasa Java, itu Python jauh lebih mudah. Kemudian Python itu adalah software freeware, artinya tidak memerlukan bayaran, open source. Jadi jika kita buat aplikasi menggunakan Python tidak perlu khawatir masalah lisensinya. Pemrograman cukup powerful, kita dapat membuat aplikasi desktop, network, hingga website. Bahkan dapat membuat aplikasi untuk hacking. Python terkenal karena hal ini, yaitu selanjutnya keempat adalah Python sifatnya portable, dapat digunakan di berbagai sistem operasi baik Windows, Linux maupun Macintosh. Python mempunyai dukungan komunitas yang aktif sehingga para developer dapat dengan mudah untuk bertanya mengenai permasalahan yang dialami. Keenam, Python menyediakan banyak framework library yang dapat diunduh secara gratis. Bahkan Python dapat digabungkan dengan program lain seperti Visual Basic Net, di mana aplikasi Visual Basic Net dapat membuat script Python untuk dapat dijalankan secara otomatis. Yang penting terinstall interpreter di komputer tersebut. Nah, library Python yang sudah disebutkan ini memungkinkan Python memiliki kemudahan ya. Library Python adalah kumpulan daripada modul terkait berisi kumpulan kode yang dapat digunakan berulang kali dalam membuat program yang berbeda. Adanya library membuat program Python menjadi sederhana dan nyaman bagi programmer karena tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali untuk program yang berbeda. Library Python itu memainkan peranan sangat vital ya dalam pembuatan data science, visualisasi data, aplikasi manipulasi gambar, data, dan masih banyak lagi. Saatnya ada lebih daripada 137.000 library Python untuk mengeliminasi kebutuhan menulis kode dari awal. Jadi library ini makin lama makin banyak, sehingga kita menulis kode program Python itu menjadi lebih mudah lagi daripada sebelumnya. Oke, selain library ada juga istilah framework Python. Nah, Python memiliki banyak framework yang mudah digunakan ya. Framework Python adalah kumpulan daripada library, modul dan paket yang membantu developer dalam menulis kode program dalam bahasa pemrograman Python ya. Penggunaan framework ini sangat berguna dalam membangun game, aplikasi web, dan website. Nah, inilah daftar library dan framework Python. Yang pertama untuk machine learning yang memungkinkan mesin menjadi cerdas. Itu adalah NumPy, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Theano, Matplotlib, Pandas, SciPy, PyTorch, dan Seaborn. Ini adalah library. Kemudian untuk penggunaan website, kalau di PHP mungkin kita kenal CodeIgniter. Nah, di Python kita kenal untuk pembuatan framework web ada Django, Flask, Spark, Battle, Carify, Dash, Falcon, Cubic Web, Gyato, dan IoT HTTP. Untuk pengembangan game ada juga frameworknya Pygame, Pyglit, PyOpenGL, Arcade, Panda 3D. Kemudian testing otomatis ada Splinter, Robot, Behave, PyUnit, PyTest yang memungkinkan Python untuk mengetes kinerja daripada aplikasi yang dibuat.
Kemudian untuk proses gambar yang biasanya membutuhkan proses cukup banyak, itu ada beberapa library untuk bantu kita untuk mengolah gambar. Itu ada Mahotas, Chicket Image, PY Magic, Simple ITK. Untuk web scraping atau mengambil data daripada website lain, website luar, bisa juga untuk hacking ya, itu Request, Beautiful Swap, Scripy, Selenium, LXML. Kesimpulannya, kemudahan menulis Python, luasnya penggunaan, serta dapat beradaptasi berbagai OS menjadi pertimbangan banyaknya pengguna Python. Sekalipun ada kurangan Python kecepatan pemrosesan dibandingkan bahasa pemrograman compiler, tetapi tidak menyuruhkan pengguna untuk menggunakan bahasa Python tersebut. Pada sekarang, PC dan laptop semakin cepat operasinya dibandingkan zaman dulu. Demikian dari saya, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.